Untuk membuat kaki, kita mulai dengan membuat 6 chain. Lalu, kita bekerja di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergerak ke kiri, 1, 2. Dari sini kita mulai membuat 4 SC. Di setiap chain kita buat 1 SC, 1, 2, 3, 4. Kemudian di chain terakhir kita isi dengan 3 SC di dalam satu chain. 1, 2, 3. Kemudian kita bergerak ke sisi sebelah sini ya, sisi sebelah sini dari chainnya. Di situ kita buat 3 SC, 1 SC di setiap chainnya, 1, 2, kemudian 3. Lalu di chain terakhir kita buat increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Hasilnya seperti ini. Kita tidak melakukan slip stitch ya, jadi kita terus memutar. Di akhir dari round 1 ini kita akan punya 12 stitch. Bisa dihitung kembali untuk memastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini adalah stitch pertama kita di round 1 tadi ya. Jadi kita langsung bekerja di stitch ini tanpa harus melakukan slip stitch. Di sini kita buat increase. Untuk memudahkan, bisa dibantu menggunakan stitch marker sebagai penanda stitch pertama di setiap roundnya. Hal ini juga untuk meminimalisir kekeliruan penghitungan jumlah stitch. Setelah itu kita buat 3 SC. Lalu 3 increase. Jadi di 3 stitch, 1, 2, 3, di masing-masing stitch ini kita buat increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya ya. Lalu setelah itu kita buat 3 SC kembali dan di akhir nanti membuat 2 increase. Jadi di akhir dari round 2 kita akan punya 18 stitch. Lanjut round 3, kita buat SC, kemudian increase, SC,
kemudian increase, kemudian 3 SC, lalu SC, setelah 3 SC, lalu increase, kemudian SC, diulangi 3 kali. Increase terlebih dahulu, kemudian SC. Pengulangan pertama, lakukan 2 kali pengulangan lagi. Lalu 3 SC, kemudian SC, sebelahnya increase, diulangi 2 kali. Ini pengulangan pertama, lalu ini pengulangan kedua. Di akhir dari round 3 kita akan punya 24 stitch. Lalu round 4 kita buat 2 SC, kemudian increase, 3 SC, kemudian pengulangan 2 SC, kemudian increase banyak 3 kali, lalu 3 SC, dan pengulangan 2 SC, kemudian increase 2 kali. Ini 2 SC dulu, kemudian increase. Lalu 3 SC, maaf lepas. Satu, 2, 3, kemudian 2 SC, 1, 2, lalu increase. Ulangi 2 kali lagi. 2 SC, kemudian increase. Lalu 3 SC, dan pengulangan 2 SC, kemudian increase 2 kali. 2 SC, kemudian increase, 2 SC, kemudian increase ya. Jadi di akhir dari round 4 kita akan punya 30 stitch. Lalu round 5 kita buat 30 SC, jadi di setiap stitchnya kita hanya membuat 1 SC, tapi di bagian back loop. Di setiap stitch ini ada 2 tampilan ini ya, ada yang di depan dan ada yang di bagian belakang. Nah, yang di depan kita itu di front loop tidak kita kerjakan, kali ini kita hanya mengerjakan di bagian back loop. Jadi masukkan ujung hakpen di sini, hanya menembus 1 utas yang bagian belakang.
back loop ya. Setiap stitch cukup membuat 1 SC saja. Seperti ini, terus 1 putaran. Maaf, punya saya ada yang kurang rapi. Hasilnya akan seperti ini ya. Lalu lanjut. Di round 6 dan round 7 kita hanya membuat 30 SC di setiap roundnya, maksud saya. Jadi di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Jadi kali ini kita buat loop ya, keduanya seperti ini. Kalau tidak ada pemberitahuan atau tidak dijelaskan front loop atau back loop, maka itu berarti buat loop. Kedua loopnya kita tusuk dengan happen. Lanjutkan sampai dengan round 7. Lalu round 8 kita buat 6 SC. Kemudian pengulangan decrease dan SC sebanyak 6 kali. Lalu sisanya 6 SC lagi. Jadi di akhir dari round 6, di round 8 maksud saya adalah 24 stitch. Ini sudah buat 4, kemudian 5, 6, kemudian kita buat pengulangan, decrease, kemudian SC. Untuk decrease atau 2 SC dijadikan 1, SC two together, kita hanya mengambil di bagian front loop. Seperti ini. Tidak perlu kait benang, langsung arahkan happen ke front loop berikutnya. Seperti ini. Baru setelah itu kita kait benang dan keluarkan. Seperti ini, kait benang lagi. Seperti ini ya cara untuk decrease-nya atau melakukan pengurangannya. Kita buat SC sebelahnya. Ini pengulangan yang pertama. Lakukan pengulangan ini 5 kali lagi. Seperti tadi, decrease dulu, masuk front loop sebelahnya. Kait benang, lalu buat seperti SC biasa. Sebelahnya SC. Kita sudah buat 2 kali pengulangan, lakukan 4 kali pengulangan lagi ya. Decrease, kemudian SC. Lalu setelah pengulangan itu selesai, kita akan punya sisa 6 stitch. Masing-masing stitch kita isi dengan 1 SC. Nanti tolong dipastikan jumlahnya adalah 24 stitch. Lalu round 9 kita buat 6 SC, kemudian 6 decrease dan 6 SC kembali. Sehingga di akhir dari round 9 kita akan punya 18 stitch. Ini setelah 6 SC, kemudian decrease sebanyak 6 kali berturut-turut ya. Di sini ya kita buat decrease-nya.
Lalu sisanya setelah 6 kali decrease tadi kita buat 6 SC. Berikutnya round 10. Kita buat 7 SC, kemudian 2 kali decrease dan 7 SC kembali. Jadi di akhir dari round 10 nanti kita hanya punya 16 stitch. Hasilnya sampai dengan round 10 seperti ini. Lalu sekarang kita bisa mulai mengisi dengan dakron. Apabila teman-teman ingin supaya bentuk atau ukuran kaki antara kanan dan kiri itu tidak terlalu banyak berbeda, karena terkadang saat mengisi dakron kita menyelesaikan salah satu misalnya ya, kita selesaikan lebih dahulu, kemudian mengerjakan yang kedua, ternyata dirasakan kok sedikit berbeda seperti itu ya. Itu biasanya agak kesulitan untuk memperbaiki atau mengisi kembali dakronnya. Jadi saran saya buat langsung kanan dan kiri secara bersamaan. Bisa dari satu gulung kita ambil dari ujung terluar dan dari bagian dalam gulungan. Jadi langsung mengerjakan dari 2 utas benang. Seperti ini kita isi jadi supaya bisa merasakan kepadatan dari kedua kaki. Setelah diisi, kita lanjutkan round 11 sampai dengan round 28. Masing-masing round kita buat 16 SC. Jadi sebanyak 18 round kita hanya membuat SC di setiap stitchnya. Untuk pengisian dakron, silakan diisi sampai dengan penuh dan padat supaya nanti boneka bisa berdiri dengan tegak ya. Karena apabila dakronnya kurang, dia goyah, kakinya mudah tertekuk gitu ya. Jadi kurang bagus saat diberdirikan. Lanjutkan dulu sampai dengan menjelang akhir dari round 28. Sampai dengan round 28 hasilnya seperti ini. Lalu round 29 kita akan ganti warna menggunakan warna benang untuk underwear atau pakaian dalam. Sebelum memulai round 29, saya lepas dulu ya sekitar 3 stitch karena saya akan mengikutsertakan benang warna underwear bersama dengan 3 stitch terakhir. Cara pergantian benang ketika sudah pada stitch yang terakhir, biasanya kita untuk membuat SC adalah langsung dikait seperti ini ya. Ini kita berhenti dulu. Benang yang awal, benang pertama kita taruh depan, kemudian ganti dengan benang kedua. Seperti ini membuatnya. Lalu kita lanjutkan round 29 dan round 30 tetap membuat 16 SC sebanyak 2 round ya, menggunakan warna benang untuk pakaian dalam atau underwear.
dilanjutkan dulu. Hasilnya seperti ini, kedua kakinya. Kemudian salah satu akan kita potong benangnya dan salah satu kita lanjutkan sebagai penyambungan ke bagian badan. Di sini untuk kaki yang sebelah kiri, kita jadikan sebelah kiri, kita posisikan stitch terakhir ada di bagian ini, menghadapnya ke depan seperti itu. Jadi di bagian samping maaf, di bagian samping sisi dalam ya. Nanti karena sambungannya di sebelah sini supaya hasilnya rapi. Di sini saya akan melepas 2 stitch supaya dia posisinya ada di sebelah sini ya. Ya teman-teman, silahkan disesuaikan, perlu dilepas ataukah mungkin perlu ditambah supaya stitch terakhir berada di bagian sini, ada di samping sini ya. Ini saya putus benang dulu. Sebelum putus benang, saya tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Untuk benang warna kulit sudah bisa dipotong dulu ya, karena nanti dipakainya setelah beberapa round lagi. Ini kaki yang sebelah kiri, kemudian kaki yang sebelah kanan kita hadapkan seperti ini. Dia terhenti di sini, jadi supaya bisa bertemu dengan kaki yang pertama, kita tambah beberapa SC sampai dengan dia sampai di sini ya, supaya nanti penyambungannya pas. Ini, mohon maaf ya, ada suara anak saya. Jumlah SC yang ditambahkan itu bisa menyesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya saya tambah 6. Kemudian untuk penyambungan kita tambah 3 chain. Jadi round 31 kita mulai untuk badan.